Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang, surveillance ya, untuk aplikasi surveillance dengan cara manual dan juga cara online. Nah, ini seperti yang kita ketahui bahwa surveillance kesehatan dilakukan untuk, pengumpulan data, pengolahan, analisis data, dan diseminasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau kita sudah tahu sebelumnya ya bahwa surveillance itu kan ada tahapan-tahapannya yang setiap tahapannya mulai dari tujuan surveillance, pengumpulan data, kemudian pengolahan, analisis, dan diseminasi, kemudian ada feedback dan tindak lanjut, itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya memang siklus dalam surveillance memang harus seperti itu supaya untuk ada satu hasil yang maksimal dari surveillance yang dilakukan. Kemudian informasi surveillance digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Jadi memang salah satu manfaat dari surveillance kan untuk pengambilan keputusan, untuk kebijakan, program, seperti itu. Seperti apa saja sih besar masalah. Jadi kayak seberapa besar masalah di suatu daerah, kemudian faktor resiko ini kalau kita tahu faktor resikonya berarti kan kita bisa merumuskan satu program untuk pencegahan dan penanggulangan. Endemisitas itu terkait statusnya ya, apakah suatu penyakit itu endemis itu artinya ada terus di satu daerah atau reguler ada terus di satu daerah secara terus-menerus. Ada endemisitas, ada endemis, ada sporadis. Kalau sporadis itu kadang ada, kadang enggak gitu ya. Kalau endemis itu kalau misalnya suatu daerah endemis suatu penyakit tertentu, berarti artinya penyakit tertentu itu ada terus di suatu daerah itu. Kemudian bisa juga ada data terkait agen penyakitnya seperti patogenitas, virulensi, dan mutasi. Ini misalnya ada surveillance yang berbasis deteksi atau diagnosis atau laboratorium. Itu bisa saja kita bisa mengetahui tentang patogenitas, virulensi, dan mutasi. Kemudian ada status KLB atau wabah. Nah, ini kan salah satu manfaat dari surveillance. Jadi misalnya untuk memprediksi ataupun mencegah terjadinya KLB ataupun wabah, itu kita bisa berdasarkan data surveillance. Yang kita ketahui bahwa data surveillance itu kan data yang terus-menerus ya, ada rentang waktu tertentu sehingga kita tahu kasus misalnya, kalau kita misalnya surveillance satu penyakit, kita tahu data normal atau data perkiraan setiap waktu per bulannya itu berapa. Ketika ada laporan, ada suatu peningkatan kasus, itu berarti kan ada satu yang perlu kita waspadai, itu salah satu manfaat dari surveillance untuk bagaimana kita mencegah ataupun bisa apa ya, ada satu prediksi ataupun deteksi dini adanya wabah yang sehingga kita bisa mengantisipasi itu, gitu. Kemudian juga terkait kualitas dari pelayanan pelayanan, fasilitas kesehatan, pelayanan staf, eee staf kesehatan, layanan kesehatan. Kemudian kita juga bisa melihat kinerja program. Jadi kalau, balik lagi ke evaluasi surveillance, kan ada evaluasi sistem, kemudian ada evaluasi program. Evaluasi sistem itu maksudnya ke sistem surveillance-nya, kalau evaluasi program berarti program terhadap suatu penyakit atau suatu permasalahan kesehatan itu. Kemudian dampak program seperti apa. Nah, itu bisa informasi-informasi yang dapat diambil atau termanfaatkan dari kegiatan surveillance. Nah, ini kita kembali mengingatkan tentang eee, alur ya desain surveillance ada menetapkan tujuan. Jadi kita tahu dulu tujuan surveillance-nya, mengembangkan definisi kasus misalnya. Untuk kasus COVID yang dimaksud terkonfirmasi COVID itu harus dengan tes apa sih positif? Nah, itu kan berbeda antara misalnya kalau rapid test positif, apakah kita masukkan ke dalam definisi kasus terkonfirmasi atau tidak. Nah, seperti apa ya, kriteria-kriteria seperti itu yang harus seragam dan semua tenaga teknis surveillance harus memahami, ini adalah
pentingnya pengembangan definisi kasus. Jangan sampai ada satu kriteria kasus yang berbeda, itu nanti pencatatannya ya beda gitu. Coba kita bayangkan kalau misalnya positif rapid test waktu-waktu kemarin-kemarin itu kita anggap itu sebagai kasus positif. Angkanya jauh-jauh lebih besar akan tercatat dibandingkan kalau misalnya definisi kasusnya adalah terkonfirmasi positif, misalnya seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan pengembangan definisi kasus yang harus seragam, yang harus valid. Kemudian menentukan sumber data, alat pengumpul data, dan mekanisme pelaporan, melaksanakan analisis dan presentasi data, mengembangkan mekanisme umpan balik dan diseminasi informasi, artinya setelah ada laporan, diseminasikan. Kemudian ada pembagian tugas surveillance, kemudian juga ada evaluasi. Nah, ini yang seperti saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, alurnya ya, jadi bahwa ada pengumpulan data, pengolahan analisa dan interpretasi, diseminasi informasi dan feedback, kemudian investigasi ataupun tindakan tidak lanjut. Nah, ini adalah siklus yang berulang terus-menerus untuk kita bisa memaksimalkan kegiatan dari surveillance ini. Nah, ini ada 5 kriteria dari surveillance yang efektif. Ada yang spesifik misalnya. Ada spesifik untuk mengukur satu data-data tertentu, measurable artinya dapat terukur, action oriented itu adalah berorientasi pada tindakan yang memang harus dilakukan. Apakah ini visible artinya dapat dilakukan apa tidak, kemudian realistis, kemudian ada time frame atau ada rentang waktu. Misalnya ada pelaporan beberapa penyakit yang berbeda rentang waktunya. Nah, itu tinggal adanya SOP ya, atau sistem operasional prosedur yang mengatur bahwa kalau data ini misalnya ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ada ya per 6 bulan sekali. Nah, seperti itu kita harus canangkan atau kita harus cantumkan itu di awal. Kemudian tujuan-tujuan yang dipilih tuh apa sih? Apakah kita akan memonitoring kecenderungan suatu permasalahan kesehatan? Apakah kita melakukan deteksi dan prediksi KLB? Atau melakukan evaluasi program pencegahan? Memproyeksikan perencanaan pelayanan kesehatan ataupun eliminasi dan eradikasi penyakit. Nah, itu tujuan di awal juga harus ditetapkan untuk suatu kegiatan surveillance yang dilakukan. Nah, ini hampir sama aja ya, cuma ini lebih ke arah instansi-instansi yang terkait pada sistem surveillance. Nah, ini saya juga mau merefresh lagi ya, bahwa surveillance itu ada 2 cara, dengan pasif dan aktif. Jadi kalau pasif itu bagaimana kita hanya mengumpulkan data sekunder yang sudah dikumpulkan misalnya by healthcare providers. Healthcare providers itu bisa puskesmas, bisa rumah sakit, bisa bidan desa gitu, atau kader kesehatan gitu. Itu bisa. Jadi kita hanya merekap data. Yang data itu berasal dari laporan dari mereka. Misalnya dari KDRS, pelaporan rumah sakit, pelaporan dari puskesmas, kemudian hanya direkap. Jadi catatan kita sangat tergantung dari laporan dari bawah atau laporan dari instansi yang mempunyai tugas melapor kepada kita. Simple dan inexpensive, jadi sederhana dan murah, tetapi keterbatasannya adalah kelengkapan dalam pelaporan dan juga adanya variasi dalam kualitas. Karena kan kita tahu kalau sistem yang seperti itu kualitasnya sangat tergantung dari ya data yang masuk ke kita gitu. Kita tidak bisa banyak berharap ketika data yang masuk itu ya tergantung sekali dari instansi-instansi yang melapor. Gitu. Kemudian kalau active surveillance, bahwa kita mempunyai tenaga-tenaga surveillance khusus yang mengambil data di lapangan. Kita mau ngambil data apa, kita punya tenaga surveillance, kemudian turun langsung. Dikumpulkan langsung. Misalnya yang paling gampang tuh kayak Riskesdas gitu, contoh ya. Jadi misalnya ada tenaga-tenaga yang survei langsung, kemudian mengumpulkan data. Nah, ini akan lebih komplit, more complete reporting of condition. Jadi kita bisa menyusun instrumen sendiri, ada tenaganya yang mengambil sendiri, gitu ya. Jadi, tetapi juga
konsekuensinya adalah dia akan lebih mahal karena dia kan nggak mungkin misalnya petugas nggak dibayar atau tidak ada uang transport atau fasilitas sarana prasarana lain gitu. Jadi ada kekurangan dari dan kelebihan dari active surveillance ini gitu yang untuk active surveillance. Nah ini penjelasan saja dari yang tadi aktif sama pasif ya. Nah, penyelenggaraan surveillance juga didukung oleh sumber daya SDM kan ya. Jadi surveillance yang berkomputasi biasanya adalah di bidang EPID yang memang lebih mendalami tentang bagaimana sih cara pencatatan dan juga pencatatan terkait surveillance ya yang terstruktur, sistematis, dan terus-menerus. Pendanaan yang memadai, sarana dan prasarana termasuk penggunaan teknologi yang tepat guna. Nah, ini pengumpulan data, nah ini pasif aktif atau, nah ini yang kita bahas hari ini, apakah kita akan melakukan secara manual dengan laporan fisik atau dengan menggunakan sistem online dengan sistem aplikasi. Kedua sistem mempunyai keterbatasan dan kelebihan masing-masing dalam proses pelaksanaan surveillance. Nah ini kan komponen kegiatan surveillance ya untuk pengumpulan data, apa saja data-data yang akan dikumpulkan, kemudian ini adalah contoh-contoh yang bisa ya, yang kemarin di per bidang itu juga bisa, misalnya di gizi, di kesling, ataupun di bidang lain yang bisa dikumpulkan itu apa saja sih, gitu, data apa saja yang dapat dikumpulkan. Nah, ini kalau sistem manual, analisis data dan kebutuhan informasi, menyatakan bahwa masih terdapat kesalahan berupa perbedaan data dan perulangan. Jadi kalau manual adalah kita mengumpulkan dengan bentuk fisik ya, bentuk form, dokumen fisik, kemudian kita rekap. Nah, ada kelemahannya adalah kemungkinan adanya kesalahan berupa perbedaan data atau perulangan gitu. Perbedaan apa ya namanya? Data yang tidak sinkron, ada yang tidak pas, ataupun data yang berulang karena misalnya kemarin dicatat, kemudian dicatat lagi. Itu tergantung dari ketelitian dari petugas itu sendiri juga menentukan. Jadi ini adalah keterbatasan sistem dan kelebihannya ya, bahwa lambat pengumpulan datanya tergantung pelaporan petugas. Ini sangat tergantung dari pelaporan petugas itu sendiri. Yang tadi bahwa bisa terjadi kesalahan entry atau entry ganda. Kemudian bisa misalnya ada 2 kali proses, pengambilan data manual, kemudian entry untuk analisis gitu. Misalnya dari manual, kemudian kita entry, kemudian untuk analisis dengan Excel gitu misalnya. Tidak bisa real time ya karena kita harus menunggu dari pelaporan, dari dokumen-dokumen fisik yang masuk, kemudian kita rekap. Itu adalah keterbatasan dari sistem manual dari surveillance. Kelebihannya tentu saja ada bahwa sistem ini lebih mudah digunakan untuk petugas-petugas surveillance yang sudah sepuh atau yang gaptek teknologi, ya ini lebih visible untuk dilakukan dengan melakukan sistem manual seperti ini dan biayanya lebih murah karena fasilitas tidak membangun suatu sistem aplikasi kan untuk melakukan sistem manual ini. Nah, ini kalau yang sistem online, itu pengumpulan data dilakukan secara online dengan aplikasi. Jadi memang sekarang ini bisa kita lihat bahwa sudah ada perkembangan ya di era yang 4.0 ini bahwa ya memang lebih ke arah online, bahwa pengembangan aplikasi mau tidak mau ya memang harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan aplikasi online bisa lebih akurat datanya dan lebih real time, jadi lebih cepat kita tahu perkembangan data seperti apa. Jadi data diinput sesuai dengan aplikasi yang kemudian dapat secara real time diketahui oleh unit di atasnya atau unit-unit yang terkait yang bisa mengakses sistem ini gitu. Ini kan sangat lebih mudah gitu untuk apa ya, updating data gitu. Namun sistem ini juga jangan lupa bahwa ini membutuhkan sarana dan prasarana seperti sistem komputer, tenaga surveillance yang cekatan, kemudian juga sosialisasi sistem. Ketika sistem itu mau diterapkan, pasti ada sosialisasi bagaimana sih sistem ini bekerja gitu kalau sistem surveillance secara online. Nah, misalnya ini adalah dari misalnya sistem online dari puskesmas, misalnya sudah tenaga surveillance dilengkapi oleh sistem informasi terkait TB, misalnya ada register TB, kemudian rekap form register yang sudah di-entry di sistem aplikasi online di puskesmas. Kemudian juga bisa langsung ada di pelaporannya ada di Dinkes kabupaten gitu. Jadi kemudian juga ini bisa ke provinsi untuk datanya sudah bisa langsung diketahui. Jadi
Manfaatnya ya kalau misalnya lebih cepat ya berarti misalnya ada sesuatu atau ada resiko wabah atau kasus tertentu itu bisa langsung fast respon atau responnya cepat. Karena bisa diketahui oleh unit-unit yang terkait itu juga lebih cepat kalau online. Kalau dengan manual ya tergantung dari pelaporan, tergantung dari rekapan, analisis ya. Kalau online itu juga lebih cepat untuk ininya. Jadi misalnya ini contoh ya, ada input pasien baru, memasukkan nomor register pasien, kemudian ini contoh di TB, nanti bisa dimasukkan di sini laporan dan indikator. Nah ini kalau yang manual seperti ini. Nah, keterbatasannya pasti yang tadi ya, memerlukan pengembangan sistem aplikasi, memerlukan keterampilan tenaga surveillance. Jadi memang sekarang ini tuntutan zaman bahwa sistem surveillance online juga memerlukan tenaga-tenaga surveillance yang lebih cekatan. Terkadang sistemnya dianggap rumit. Ini apalagi ya kalau kalau petugas surveillance-nya sudah agak berumur, agak lebih susah ini untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan sistem online ini. Kelebihannya waktu pengumpulan lebih cepat, tidak perlu 2 kali dari manual ke online, lebih mudah untuk analisis. Karena biasanya di sistem pengembangan yang aplikasi online itu sudah ada tools-nya atau ada fitur-fitur tertentu yang sekali misalnya klik mau apa, mau menampilkan dalam bentuk grafik, tabel, atau ada satu summary atau ringkasan tertentu, itu tergantung dari pengembang sistem aplikasinya ya. Nah ini bisa lebih mudah untuk analisis. Data dapat real time, kemudian meminimalkan data ganda. Kalau dengan sistem aplikasi kan lebih mudah terdeteksi seperti ini. Nah, analisis apa sih yang dapat dilakukan? Jadi hampir sama ya sebenarnya, cuma memang berbedanya adalah di sistem kemudahan, kecepatan ya dari antara sistem aplikasi online dan manual. Bisa membuat pernyataan tentang situasi dan kecenderungan permasalahan kesehatan dan faktor risikonya, menganalisis terjadinya kondisi KLB, penyakit menular, dan masalah kesehatan lainnya, menganalisis potensi ancaman penyakit, sumber, cara penularan, dan faktor-faktor yang berpengaruh, menyusun rencana tindak lanjut ya terhadap masalah kesehatan. Nah, oke, mungkin itu ya bahwa sedikit tentang aplikasi online dan manual yang bagaimana dari aplikasi itu dapat diterapkan dalam untuk membantu pengumpulan data. Jadi sistem aplikasi online dan manual ini adalah pada proses pengumpulan data di siklus surveillance ini. Jadi yang kita tadi jelaskan bahwa ada keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Bagus yang mana atau kita mau menerapkan yang mana, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan kan. Tadi ada sumber daya, kemudian apakah seberapa urgent, apakah sudah ada sistem aplikasi yang sudah dikembangkan, bagaimana dananya, ya kan? Ya itu yang dipertimbangkan untuk kita memilih apakah surveillance yang akan dilakukan itu akan secara manual ataupun secara online. Jadi itu sebagai misalnya kalian nanti akan bekerja di suatu instansi kesehatan yang kemudian akan ditugaskan melakukan surveillance, ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui dan dipertimbangkan. Mungkin itu saja untuk pertemuan surveillance hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.